Oke, pada bagian kedua ini kita akan mencoba untuk mendefinisikan tentang proses-proses yang ada di dalam suatu bisnis case ya. Jadi ini merupakan apa yang harus kita bahas pada bagian yang kedua ini. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga kita lanjutkan ke pembahasan tentang MOV atau Measurable Organization Value. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang proses yang ada di dalam bisnis case. Ya, proses untuk menyusun suatu bisnis case. Ya. Maaf, proses untuk menyusun suatu bisnis case. Nah, setidaknya ada 8 proses untuk langkah yang pertama, yaitu select core team. Yang artinya adalah organisasi harus menyusun atau membuat suatu tim khusus untuk menentukan bisnis case dari suatu proyek. Langkah yang kedua adalah mendefinisikan MOV atau kepanjangannya adalah Measurable Organization Value. Yang artinya adalah setelah tim tersebut dibentuk, selanjutnya tim akan mencoba untuk menyusun kira-kira nilai yang bisa dihasilkan di dalam investasi teknologi informasi yang tentunya selaras dengan tujuan organisasi itu seperti apa. Itu merupakan langkah yang kedua. Langkah yang ketiga selanjutnya, tim pembuat bisnis case itu akan menentukan atau mengidentifikasikan alternatif-alternatif apa saja yang bisa diambil oleh organisasi ketika terjadi suatu perubahan dari environment atau lingkungan. Ya, jadi itu masuk ke dalam langkah yang ketiga. Langkah yang keempat di sini adalah tiap-tiap alternatif solusi selanjutnya akan disusun suatu studi feasibility agar kita bisa melihat mana dari setiap solusi itu yang memberikan suatu nilai yang paling tinggi atau memberikan suatu manfaat yang sesuai dengan risiko yang ada. Langkah yang kelima di sini adalah menentukan TCO atau Total Cost of Ownership. Langkah yang keenam selanjutnya adalah menentukan Total Benefit of Ownership atau benefit apa yang didapatkan oleh suatu organisasi ketika sudah melakukan investasi. Langkah yang ketujuh selanjutnya adalah antara core team dan juga stakeholder yang ada di dalam organisasi selanjutnya akan menganalisis alternatif-alternatif yang muncul, alternatif-alternatif yang sudah teridentifikasikan, yang sudah dilakukan feasibility study, yang sudah dilakukan total cost of ownership, yang sudah ditentukan total benefit of ownership. Selanjutnya dipilih alternatif yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini sehingga bisa ditentukan suatu solusi yang dapat diambil oleh organisasi di dalam melaksanakan investasi teknologi informasi. Nah, itu merupakan proses yang ada untuk menyusun suatu business case. Sekarang kita masuk ke dalam langkah yang pertama, yaitu menyusun tim. Ya, jadi di sini perusahaan ketika menginvestasikan uangnya atau revenue-nya ke dalam sebuah investasi, baik itu berupa investasi TI maupun investasi berupa proyek apapun, ya, maka di sini harus terbentuk terlebih dahulu tim yang bertujuan untuk menyusun suatu business case. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Oke, hal yang harus diperhatikan pertama kali itu adalah di dalam pembuatan tim ini juga harus melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu pemilik suatu proyek yang akan menjadi suatu pemilik proyek yang bertujuan atau bertugas atau bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek ini sampai selesai. Ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan itu adalah memilih anggota tim yang di dalamnya terdapat pemangku kepentingan dari organisasi sebagai pemilik proyek atau sebagai anggota dari proyek. Nah, ketika sudah dipilih core team atau tim untuk menyusun suatu business case ini, ketika suatu organisasi melibatkan pemangku kepentingan sebagai pemilik maupun anggota proyek, maka keuntungan yang didapatkan itu setidaknya ada 6. Yang pertama adalah ketika melibatkan pemangku kepentingan, maka harapannya kredibilitas dari tim proyek itu akan semakin tinggi di mata organisasi atau stakeholder yang ada. Kredibilitas dari tim proyek itu akan semakin tinggi karena di dalamnya ada anggota-anggota
atau pemilik proyek yang juga merangkap sebagai pemangku kepentingan di dalam organisasi. Ya. Sehingga kredibilitasnya terjamin nih tim proyek ini. Yang kedua, akan mengakibatkan tujuan organisasi itu bisa selaras dengan kegiatan yang dilakukan di dalam proyek TI. Ya. Karena ketika adanya ketidakselarasan sedikit pun adanya ketika terjadi melenceng dari tujuan yang ada, maka anggota-anggota yang juga di dalamnya merangkap sebagai pemangku kepentingan akan bisa menginformasikan bahwa terjadi suatu kesalahan di dalam pengerjaan proyek atau pengerjaan proyek ini melenceng dari apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga di sini adalah terkait dengan biaya. Ya. Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada di dalam organisasi, maka seharusnya biaya itu akan bisa didapatkan dengan mudah, sehingga bisa didapatkan suatu akses ke biaya dari organisasi. Yang keempat adalah agar orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi pelaksana proyek tersebut, yang mana proyek itu dilaksanakan, itu memiliki ownership, memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut, sehingga bisa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan dari proyek. Yang kelima adalah harus adanya persetujuan, ya, memudahkan untuk dilakukan persetujuan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah proyek. Dan yang keenam itu adalah membangun komunikasi antara pelaksana proyek dengan organisasi. Nah, itu merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika organisasi ingin menyusun suatu tim pembuat business case. Oke, setelah ditentukan tim yang bertanggung jawab di dalam menyusun suatu business case atau di dalam yang bertanggung jawab terhadap suatu proyek, yang di dalam proyek itu terdapat pendefinisian suatu business case, maka selanjutnya langkah yang kedua adalah mendefinisikan MOV atau Measurable Organization Value. Oke, apa yang dimaksud dengan MOV atau Measurable Organization Value? MOV itu merupakan suatu kalimat atau statement di dalam business case yang merepresentasikan keselarasan antara tujuan dari proyek teknologi informasi dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kenapa kok harus ada yang namanya MOV? Karena dengan adanya MOV, maka harapannya suatu proyek teknologi informasi akan dapat mendukung dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari sebuah organisasi. Nah, itu poin yang pertama yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, pada poin yang kedua di sini terdapat beberapa persyaratan di dalam menyusun suatu MOV. Karena MOV yang sudah disusun itu haruslah memiliki beberapa kualitas. Yang pertama adalah MOV dapat diukur. Yang kedua adalah memiliki suatu nilai atau manfaat bagi sebuah organisasi, sehingga ketika suatu MOV itu dapat diukur dan memberikan suatu manfaat bagi organisasi, maka MOV akan dapat disetujui oleh tiap-tiap pelaksana atau partisipan di dalam proyek TI, sehingga ketika sudah disetujui maka akan terverifikasi. Nah, bagaimana sih proses untuk menyusun MOV ini? Ada 6 proses di dalam menyusun suatu MOV. Yang pertama adalah identifikasi area pengaruh, yang kedua adalah identifikasi nilai yang diharapkan dari pengerjaan proyek, yang ketiga menentukan ukuran atau metrik yang tepat yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu proyek atau mengukur keberhasilan dari tiap-tiap langkah pada proyek yang dilaksanakan. Yang keempat menentukan target pencapaian MOV, yang kelima melaksanakan verifikasi sehingga bisa mendapatkan persetujuan dari stakeholder yang ada di dalam organisasi, dan yang keenam mendefinisikan dan mendeskripsikan MOV ke dalam sebuah statement yang jelas, yang tidak ambigu tentunya ya. Nah, itu merupakan langkah atau proses yang bisa digunakan untuk menyusun Measurable Organization Value. Oke, jadi ada beberapa pembahasan yang sudah kita bahas di dalam bagian yang kedua ini. Yang pertama adalah proses di dalam menyusun suatu business case. Yang kedua merupakan langkah pertama di dalam menyusun business case, yaitu menentukan suatu tim.
Yang kedua adalah menyusun MOV atau Measurable Organization Value yang diperlukan sebagai justifikasi bahwa proyek TI ini perlu untuk dilakukan di dalam organisasi. Oke, jadi itu merupakan pembahasan dari bagian yang kedua ini. Akan kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yang mana kita akan membahas tentang langkah-langkah di dalam menyusun MOV atau Measurable Organization Value.